gitu. Terus kayak terus kayak apa ya? Terus kayak semua member tuh guys kayak apa ya? Punya partnya masing-masing, terus punya cara dia bersinar masing-masing. Dia tuh apa ya? Dia tuh punya jalannya masing-masing gitu loh. Jangan selalu apa ya membanding-bandingkan. Ih, lebih bagus ini. Ih, lebih bagus ini. Mereka tuh punya apa ya? Kelopak, terus mereka tuh bunga yang indah dengan tanaman apa maksudnya dengan kebun mereka sendiri, lingkungan mereka sendiri. Kayak gitu loh. Jangan kayak gitu ya. Kayak maksudnya kalau misalnya aku kurang nih, kalian tuh tinggal kayak mesti, kamu kurangnya ini, kurangnya itu, bisa di DM kayak gitu kan, kayak gitu. Kita baca kok kalau misalnya ini, jangan kayak, tadi live-nya bagus sih ini, bagus sih itu, bagus itu kayak. Janganlah kurang-kurangi. Ya. Karena kalau misalnya kayak gitu, justru kita nggak akan tahu apa sih yang harus kita perbaiki. Kalau misalnya kita ngejar orang terus, ya jelas kita beda. Maksudnya ya dia udah setinggi itu, kita tuh masih berproses. Ya harusnya kalau misalnya ada jalan kita sendiri, terus kita tinggal apa ya, maksudnya kayak tinggal kita perbaiki, maksudnya kayak sama kita di aspal lagi atau enggak kayak gitu, ngerti kan? Maksudnya kita dicong lagi sama diri kita sendiri. Ya kayak gitu, jalan kita tuh ya ada caranya masing-masing gitu. Betul. Dan stop juga membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain. Jadi kayak jangan jadiin orang lain itu patokan sebagai untuk diri kita sendiri itu jangan. Jadi kayak justru jadiin diri kita sendiri ini tuh maunya kayak apa sih, kayak gue tuh nanti maunya kayak gimana. Jangan kayak gue mau jadi kayak Ellie soalnya dia kayak gini. Enggak, kayak karena di dalam diri kita sendiri tuh kita tuh punya warna yang orang lain tuh nggak punya gitu. Iya, teman-teman. Mantap, itulah. Mantul. Iya betul. Karena Indonesia itu satu guys, JKT juga satu. Iya, karena JKT itu one. Walaupun berbeda-beda tapi kita tetap one. Iya, one. Iya betul. Apalagi nih? Hai, ini yang pertama ada Kak Justin. Hai. Siapa nih? Aku baru tahu. Warna cinta. Makanya kayak di JKT. Karena Indonesia itu negara. Kalau kayak panutan gimana Nan? Kalau kayak panutan sih karena itu kan role model ya. Jadi kayak kalau menurut aku kalau panutan masih nggak apa-apa sih. Cuman jangan sampai membuat gue mau jadi kayak dia tuh jangan, tapi kayak oh dia tuh kayak gini yang dalam misalnya jadiin dia panutan tuh bukan berarti kita harus nyamain diri kita sama kayak dia, enggak. Kayak lihat dari cara dia nyikapin masalah atau gimana cara dia berjuang sendiri untuk dapetin mimpinya itu tuh boleh banget dicontoh gitu, tapi jangan pernah bandingin diri kita dengan orang lain atau jangan pernah sama-samain diri kita dengan orang lain, teman-teman. Karena kadang kalau misalnya kita kayak gitu terlalu ingin mengejar orang lain tuh kita tuh malah nggak bakal kehilangan warna dari diri kita, ngerti nggak maksudnya? Kayak maksudnya karena saking terlalu fokusnya kita ingin mencapai tujuan, gue harus seperti dia. Kalian tuh lupa value yang ada di diri kalian. Malah kayak gue pengen jadi dia, bukan kayak gitu. Kan kalian punya warna sendiri. Kayak masih ada kok yang pengen ngelihat kalian sebagai kalian, bukan kalian. Coba misalnya nih di tim K3 tuh banyak banget warna dari masing-masing membernya sendiri. Karakter membernya sendiri tuh kayak apa. Tapi emang ya udah gitu. Kalau misalnya semuanya tim K3 satu misalnya sama kayak Cishani gitu, pasti orang nontonnya juga akan kayak oh kok nggak ada yang beda gitu ya gitu. Jadi kayak emang apa ya, emang semuanya tuh penting gitu. Jadi kayak jangan pernah merasa kalau warna di diri kalian tuh nggak penting, enggak gitu. Kayak pasti akan terlihat, pasti akan apa ya, orang tuh pasti akan maunya melihat diri kalian sebagai kalian gitu. Betul. Jangan lupakan value yang ada di diri kalian. Yoi. Terus ada nanya Li, cara nanggepin orang toksik gimana Li? Just leave it. Asik. Maksudnya apa ya? Kalau misalnya yang kayak gitu tuh kadang kalau misalnya kita udah berusaha ngefilter tapi dianya yang terlalu toksik. Maksudnya kayak ya toksik.
mending apa ya, tinggalin aja lah. Maksudnya kayak daripada kalau misalnya kita udah berusaha ngefilter tapi tetap orang itu yang agak ya begitu terus, ya udah tinggalkan aja. Biarkan dia hidup dengan ketoksitan diri dia sendiri. Dirinya sendiri. Ya, biar mengotori diri sendiri aja udah. Lu kalau Betul. misalnya pakai jaket udah kena kecipratan, lu cuci lagi dah diri lu. Tinggal gitu. Mungkin kalau misalnya orang toksik gitu kan, kalau misalnya Jangan dikasih panggung sih ya. Iya, benar. Jangan dikasih panggung sih. Kalau misalnya orang toksik itu kan kadang dia tuh suka jelek-jelekin. Misalnya gue punya teman toksik terus dia nggak suka sama gue, jadi otomatis dia pasti bakal ngomong kejelekan gue ke orang lain itu kan. Orang lain yang nggak tahu gue tuh jadi taunya gue tuh orangnya tuh ya begitu jelek gitu, dan dia tuh nah kalau orang yang kayak gitu udah diemin aja, kalian jangan tanggepin, karena semakin kalian tanggepin itu tuh orang dia nih si yang toksik ini tuh malah semakin senang gitu. Jadi kayak udah diemin aja, karena kalian ini manusia, kalian ini punya otak untuk berpikir kayak manusia tuh benar-benar makhluk yang cerdas banget kan. Jadi ya udah biarin aja, kalau misalnya orang yang kayak gitu udah diemin aja, nanti juga pasti dia akan capek sendiri gitu. Pokoknya ya emang bener sih, kalian nih misalnya kalian punya 9 kebaikan yang udah kalian lakuin, tapi kalian salah satu aja, pasti orang itu pasti bakal nginget satu kesalahan kalian dibanding yang bener-bener 1000 kebaikan yang pernah kalian lakuin. Jadi kayak emang apa ya, kita emang gak akan pernah bisa orang lain tuh suka semua sama kita tuh gak akan pernah bisa, karena kalau misalnya makhluk di dunia ini semuanya baik, makhluk Halo di Yusda, dunia makasih. Lanjut. kalau misalnya makhluk di dalam, maksudnya di dunia ini nih isinya orang-orang baik semua, itu tuh apa ya, benar-benar gimana ya, kayak nggak bagus. Misalnya orang baik semua, pikirannya tuh kayak nggak boleh salah. Jadi kalau misalnya ada salah sedikit aja pasti tuh akan dihujat habis-habisan kan. Jadi ya udah biarin aja, kayak oh dia nggak suka sama gue ya wajar, guanya ya tinggal terima masukan dari dia aja. Misalnya dia bilang apa ya, lu tuh jangan kayak gini, oh ya udah kalian filter aja dari omongan dia yang kira-kira oh intinya mungkin dia tuh ini sama gue. Ya intinya kalau misalkan ketemu orang toksik itu ya kalian harus berterima kasih sih, karena secara nggak langsung dia merhatiin hidup kita, padahal kita nggak minta. Ya, merhatiin hidup kita, betul banget sih. Kayak secara nggak langsung kita tuh kadang bisa lebih bercermin diri kita tuh apa yang salah dari kita, apa sisi positif kita, apa sisi negatif kita yang bisa kita pelajari, terus kita bisa proses tuh kadang dari diri mereka sendiri sih kadang. Jadi ngingetin. Begitu. Betul. Bukannya gimana nih, gue bukannya so pinter gimana, tapi ya maksudnya jadi maksudnya kayak dari live kita ini kalian bisa juga teringat, terus kita juga bisa sama-sama berproses, saling mengingatkan. Betul. Terus juga kayak akhir-akhir ini aku kan emang pengen kuliah jurusan psikologi kan, asik. Jadi iya, betul. Aku akhir-akhir ini lagi sering memperhatikan perilaku orang. Kenapa orang tuh kok dia bisa kayak gitu sih? Dia punya apa nih gitu? Kayak ya, kenapa nih dia selain pokoknya selain apa yang dia lakuin tuh pasti ada sebab, ada hal yang dari otak dia atau maksudnya dari lingkungan dia juga kan berpengaruh. Jadi kan? Kayak pokoknya kalau misalnya dia melakukan misalnya ada orang melakukan sebuah kesalahan, ya udah kalian tegurnya baik-baik, dan jangan pernah tegur itu di depan orang lain guys. Misalnya kalian lagi rame terus tiba-tiba ada satu orang nih salah, itu jangan guys, jangan langsung ya, tegur di situ. Kalian kayak suka kadang misalnya ada orang yang nembak lu gini, lu kayak tiba-tiba nembak dia dari orang-orang udah lihat di lingkungan lagi sepi, terus lu tembak dia kayak maksudnya kayak nggak etis. Nggak, dan nanti juga dia akan menjadi apa ya, dia juga bakal jadi punya trauma yang takut, bisa aja dia takut sama keramaian, dia jadi nggak mau keluar rumah, jadi nggak bakal nempel di dia. Lu kritik pun malah dianya malah semakin sakit mentalnya. Karena benar-benar kita nggak ada yang benar-benar kayak kita benar-benar nggak tahu kondisi mental seseorang, karena beda-beda kan. Pasti pokoknya pikiran aja kalau kalian mau melakukan sesuatu tuh kayak kalau misalnya gue ada di titik dia, di
di apa ya, di kehidupan kayak dia, terus tiba-tiba ada orang yang ngomong kayak gitu, gimana rasanya gitu. Betul. Dan cobalah berpikir dari sudut pandang orang yang merasakan itu. Tuh guys. Benar. Walaupun kalian menjalankan kehidupan apa ya, berjuang tuh dari diri sendiri, tapi kalian juga jangan lupa kalau misalnya di dunia ini pun yang hidup di dunia ini bukan cuma kalian aja. Betul. Kan kita saling berbagi. Betul. Dunia nggak selamanya roda berputar buat kamu doang. Ya. Ih, gigi gue. Lagi serius-serius ya bunda. Ya, agak seret ya ngomong. Aduh, enak tuh. Aku dangdang lagi deh. Gue bingung banget nih guys. Jungwon ganteng banget. Apakah insecure itu wajar? Wajar kali. Insecure itu wajar. Artinya kalian tahu apa yang kurang dari diri kalian. Tapi ingat, kalau misalnya suatu kekurangan itu bisa diperbaiki juga. Jangan sampai bikin kalian malah jadi tekan, down gitu, pressure, ngedown kayak gitu. Yang namanya insecure itu boleh aja ada, karena itu kalian tuh sadar kalau misalnya kalian tuh punya kekurangan, tapi kalian juga harus ingat kalau misalnya kalian itu bisa memperbaiki itu, bukan cuman kayak ngeluh. Terus kadang ya malah jatuhnya kalian kan bikin sakit diri kalian sendiri kalau dipikirin, ngebatin, pressure. Betul. Gue mancung. Bersinar banget tuh hidung. Iya nih. Wah, gila sih. Fix. Jungwon gigit Nuna. Yuk mari, kita open question. Tapi kadang insecure itu jadi bikin overthinking juga. Nah iya, karena kalian tuh merasa kalau misalnya kalian tuh kayak bukan berusaha untuk memperbaiki dari suatu kesalahan kalian, tapi karena kalian terus dipikirin, jadi kayak bikin pressure sama overthinking, terus malah jadinya negatif ke diri kalian sendiri, malah kalian kehilangan kepercayaan diri kalian, malah kalian jadi ngerasa kalian itu paling low di antara yang lain. Itu jangan kayak gitu. Menurut pengalaman. Iya. Karena wajar aja, karena daripada kalian mikirin kok gue begini ya, daripada kalian mikirin itu, mending kalian kalau misalnya gue kurang di ini, gimana ya caranya untuk gue memperbaiki gitu. Gimana cara untuk gue memperbaiki, daripada kita terus-terusan mikirin kekurangan kita, gimana, terus mending kita mikirin aja gimana cara kita memperbaiki kekurangan yang ada di diri kita gitu, teman-teman. Betul sekali. Terus malah kalau kadangnya kayak gitu tuh, kalian tuh bisa tanpa sadar memicu kayak bikin mental kalian tuh lambat laun tuh rusak, ngerti gak sih? Itu tuh karena awal dari yang kayak gitu tuh bisa bikin anxiety disorder, tahu? Iya. Terus maksudnya kayak itu tuh kayak hal kecil loh. Terus kadang nih ya, kadang dari orang-orang tuh trauma yang kayak gitu bisa bikin lingkungan kayak gitu kayak tanpa sadar kayak ke mental, walaupun kalian misalnya biasa aja, terus orangnya tuh kayak selalu bercanda, terus kayak orang tuh selalu nganggap kita bercandaan, jadi orang tuh bakal suka kayak misalnya monyet atau apa, tanpa kayak gitu tuh oke aja dibilang kayak gitu, lu jelek banget, lu dibicarain kayak gitu. Kadang ya mungkin ya kalian tuh ngelihat dia tuh kayak biasa aja, tapi sebenarnya tuh ada itu tuh bisa, yang kayak gitu tuh bisa menimbulkan mental seseorang tuh jadi lambat laun kayak tergerogoti kayak jadinya malah jelek mentalnya. Maksudnya kayak ya mental breakdown, mental juga. Kalau misalnya bener sih, emang pokoknya inti dari semuanya adalah gimana cara kita menyikapi perbuatan seseorang, gimana cara kita ngasih tahu tata caranya. Karena kalau misalnya kita nggak berhati-hati dalam itu semua tuh, bisa aja kayak orang itu bakal jadi kepikiran terus, jadi overthinking terus kayak, dan memicu untuk menyakiti dirinya sendiri gitu. Jadi kayak gimana ya, kan kalian tahu kan, mungkin ini pembahasan ini agak sensitif ya, karena
banyak banget di luar sana mungkin yang self harming atau apapun itu karena emang merasa dirinya tuh udah nyerah sama dirinya sendiri karena kayak udah nggak ada yang bisa lagi gue lakuin gitu, kayak nggak ada lagi yang peduli sama gue sampai dia tuh harus nyakitin dirinya sendiri untuk dapetin rasa lega gitu karena dia tuh terlalu takut untuk cerita sama orang karena takut dihujat, takut dibilang lebay lo, masih mending lo gue tuh daripada gue. Nah, jangan pernah kalau orang lain cerita sama kalian, jangan pernah kalian ngomong masih mending lo gitu doang, gue terus kalian lanjutin cerita kalian karena sebenarnya orang itu cerita karena mau didengar. Kalian terserah, kalian nggak usah Kayak dia nanggepin tuh butuh kayak sebenarnya kalau orang yang kayak gitu tuh itu tandanya dia butuh kayak ngeluapin emosi dia. Dia kalau misalnya dia udah berani kayak kamu kayak cerita gitu duluan, kamu tuh harus bisa menghargai dia juga. Kenapa? Karena itu tuh kayak seharusnya kalian merasa berharga juga loh karena tanpa dia sadari tuh kayak dia tuh udah percayain sesuatu ke kamu gitu loh. Jadi seenggaknya kamu bisa saling ngehargain gitu. Tandanya kamu harus kayak dengerin juga nggak apa-apa, kayak dengerin karena sebenarnya apa yang dia butuhkan itu kayak seseorang yang buat dengerin dia kayak gitu. Nggak selalu kok yang kayak gitu tuh kayak minta saran atau kayak malah kalian ngebandingin sama diri kalian tuh jangan. Itu kayak tandanya kayak dia tuh butuh meluapkan sesuatu kayak gitu yang selama ini dia pendam. Kayak dengan adanya orang yang bisa dengerin dia aja, mungkin dia merasa kayak masih ada orang yang peduli sama gue dan dia tuh bisa stop, dia tuh bisa nge-cut kayak setiap mungkin ketika dia ketika dia putus asa lagi, ketika dia merasa udah nyerah sama dirinya lagi, ketika dia mau self harming lagi, terus tapi dia tuh ingat, jadi dia tuh bisa ingat masih ada orang yang peduli sama gue. Jadi lebih daripada dia menyakiti dirinya sendiri, lebih baik dia cerita ke orang itu. Jadi karena dia punya tempat cerita. Karena kalau misalnya orang yang menyakiti dirinya sendiri didiemin, kan gak ada yang tahu ya orang kalau misalnya nyakitin dirinya sendiri kayak gitu, orang lain tuh nggak akan sadar karena dianya juga nggak cerita apa-apa dan dia juga pasti akan menutupi gitu kan, menutupi. Jadi kayak kalau misalnya dibiarin terus-terusan tuh bakal berujung ke yang lebih serius, kayak bunuh diri lah atau apalah gitu kan. Jadi kita lebih baik meminimalisirnya dengan cara lebih menghargai orang lain, lebih bisa berhati-hati dalam bicara gitu kan. Ngetik apalagi tuh. Jempol nih, kayak emang kadang nih gue juga merasa jempol gue juga kadang suka susah dikontrol gitu. Tapi kadang kalau misalnya ngetik tuh kayak, kalau aku sih sekarang lebih kayak kayaknya jangan ngirim yang kayak gini deh gitu. Nah, aku mengerti rasanya. Ya, kita banyak ya, maksudnya kayak kita berbagi cerita ya guys. Iya. Apa nih? Apa yuk cerita apa lagi? Yang orang lain mungkin emang kalian gak bisa rasain itu, tapi orang lain ngerasain itu gitu. Jadi kayak kita bisa sama-sama saling ngerti aja. Mungkin nanti suatu saat kita ada di posisi orang yang lagi kayak gini kan. Jadi kayak mungkin lebih menghargai saja sih. Gue mau ganti anting Udah tadi lo ngeliat-liat anting, mau ganti anting ya? Iya nih, gue dandan mulu, genit banget gue di depan kamera. Emang nggak apa-apa. Iya, kalau boleh ini materinya dirangkum ya. Iya boleh, nanti dirangkum, kalian jadiin makalah, kirim ke email ya, presentasi atau presentasi guys? Presentasi. Oke. Presentase meteor. Ini pertemuan yang terjadi sekali. Li, ada yang nanya, Li. Apa? Cara stop benci diri sendiri gimana? Kalian tuh harus mikir kalau misalnya kalian tuh berharga, tau guys. Kalian tuh jangan pernah benci sama diri kalian sendiri, karena kalau misalnya kalian udah benci sama diri kalian sendiri, gimana orang lain mau menghargai kalian? Iya, pasti di pikiran kalian tuh udah kayak, udahlah gue udah gak berguna juga gitu kan. Jangan sampai kayak gitu. Justru kalian tuh harus menjadi orang yang kayak, gue berguna, gue masih orang-orang masih pengen lihat gue senyum, orang-orang masih pengen lihat gue, orang-orang masih pengen ada yang masih ada gitu yang mau ngeliat gue. Jadi kayak
ya cara bertahan satu-satunya itu adalah percaya kalau diri kita sendiri itu bisa apa ya? Percaya kalau diri kita sendiri tuh bisa lah pokoknya. Nanda lihat gue malah dangdan lagi. Emang centil banget lu. Teater masih tanggal 10 BTW. Oh iya, buat gue keep deh buat Dandannya udah dari sekarang nih gue lihat-lihat. Yuk guys, kita open question lagi guys. Bagi yang mau bertanya. temennya ngejelasin kamu malah make up ya kan, artinya biar gue memberikan kesempatan untuk dia berbicara. Berbicara, iya betul. Ntar gue kayak kalau ada butuh kata-kata kalian bisa panggil aku 3 kali Eli. Sumpah ya gue ini lagi nggak pakai foundation loh, Nan. Tumben ya. Dia ada nanya gimana cara ngilangin sifat nggak enakan. Aku tadi kan udah bilang kalau misalnya itu tuh salah satu kayak kalian juga menomor duakan diri kalian karena kalian tidak mau mengeluapkan atau melontarkan atau dia mengeluarkan pendapat tentang sesuatu yang menurut kamu nggak enak di diri kamu, terus malah orang lain bikin orang lain seenaknya aja. Kalian tuh kayak bukan merusak diri sendiri tapi merusak orang lain juga gitu. Kayak jadinya tuh kalian tuh nggak bisa bikin orang lain nggak bisa bercermin sama orang lain, kalian juga nggak bisa introspeksi dari orang lain gitu. Harus belajar, harus mau kalau misalnya kalian nggak suka, kalian nggak enak, harus bilang. Kayak gitu. Emang mungkin dari showroom ini juga kata-katanya emang susah tau, maksudnya kadang aku pun kayak ngerasa susah untuk melakukan itu, kayak ya nggak apa-apa lah, yang namanya hidup nih, kita ada di dunia ini tuh untuk belajar, jadi nggak apa-apa, pelan-pelan tuh. Cara ngadepin orang-orang yang pilih temen, ya lu pilih lagi, ngapain lu pilih dia kalau misalnya lu pilih Betul. Ya gitu aja. Kalau dia pilih-pilih teman, ya udah lu juga jangan mau temenan sama dia. Lu pilih juga temen yang lain. Kalau dia pilih-pilih temen, ngapain lu pilih dia? Gue tanya. Nah, lu nggak usah pilih dia juga. Ngapain? Kalau dia nggak pilih lu nggak usah pilih dia. Nah, masih teman mah. Lu di Indonesia ada berapa miliar orang, ha? Bilion orang. Banyak cuy. Ada kita baca-baca orang di podium. Kak Ahmed Jul, terima kasih. Kak Gana, Justin, Gilang, Adwil, Domenico, Alsagia, Asel. Siapanya Asel? Katsuzetsu, Felina, Rizky, Yusdam, Arman, Ega, Wahyu, HBD, Reyvaldo, Kuala Lufber, Andi, Sergi, Rizka, Melani, Fahri, Novian, Go, Frida, Baby, Bakwan, huruf apa ini? Huruf katakana, Neila, Helisma Putra, Pandan, Feby, Abdul, Coko Priyatama, Desti, Desert Roll, Loh ada Oyong, Susiani, Yoshi, katakana lagi, April, Arya Nyanyan, Ega, Kue Putu, Rafli, dan lain-lain. Terima kasih. Aku juga mau absen. Terima kasih Kak Darman, terima kasih Kak Salsa, terima kasih Kak #N, terima kasih Kak Rian Yau, terima kasih Kak Rizky MFL, terima kasih Kak Ma, terima kasih Kak Straf, terima kasih Kak Ande, terima kasih Kak Lintang C, terima kasih Kak Aldo, Kak Sogie, terima kasih Kak Kinan, terima kasih Kak Pri Hardi, terima kasih Kak Bintang, terima kasih Kak El Farizi, terima kasih Kak Hehehe, terima kasih Kak Ra, terima kasih Kak Fly, terima kasih Kak Gilang MFG, terima kasih Kak Surya, terima kasih Kak Acil. Cara ngadepin tuh, pernah nggak dapetin teman yang gak klop? Kadang tuh tanpa kalian sadari, misalnya kalau misalnya dapetin temen yang gak klop tuh ya kalian temenan sama dia tapi nggak sedekat itu. Itu berarti maksudnya ya kalau udah misalnya aku sama kayak Nanda berarti kita tuh ada kecocokan, kita merasa klop satu sama lain, kayak gitu aja sih, gampang ngeliatnya itu mah, pinter-pinter kalian aja liatnya. Betul. Karisma jedingnya emang jeding gue nih, selalu salah satu treasure, harta karun Helisma bibir jeding. Yoi, jadikanlah kekurangan kalian adalah kelebihan kalian guys. Betul.
오렌지로 무지로 가는 너를 여전히 나 아쉬워하면서 집에 돌아갈 것 같아. 나는 너를 너와 함께하고 알고 싶은데 해가 져도 기다리면 해를 다시 내일도 배고파. 봐. Hidup Yoshinori. Bang Yedam lah, Bang Yedam. Gue Treasure masih bisa melewati ini loh. Biasanya masih seumuran. Gue gak bisa nih Enhypen, ya Allah. 오늘도 왜요 나는 든든가 도대체 왜요 Just tell me 너만만 되나요 왜 우리 안 되나요 cara ngadepin ini ya. Wow, gila ya. Ini kalau nggak pakai, coba kita ngaca dulu. Ini banget. Tapi kalau di sini terus. Cara minum ramune. Lu beli botol ramune. Beli dulu ramune. Ada caranya. Cara minum ramune kalian nonton lah teaternya Tim K3. Gimana sih? Aku udah pernah unboxing yang itu belum sih, NCT Igong. Apa jatuh? Nggak tahu album aku di mana. Ada tuh di M13 ya, ada cara. Ngadepin orang yang nyindir kita terus. Ya berarti lu anggap orang itu ini aja, gak bisa melakukan apa yang lu lakuin. Betul. Itu sirik sama lu. Enak aja sih Hitomi buat gue, susah gue mendapatkan. Di wangi lah seperti gue biar dapat parfum biar mendapat album PC bias. Tapi gue susah juga sih, tangan gue kurang wangi nih kalau misalnya album-albuman dapet di sini, kecuali album cewek ya. Pasti suara jam aku kedengeran banget. Iya. Gue kira tuh gue di Bandung kan suara jam gue kedengeran. Sebenarnya jam gue dimatiin loh gara-gara mbak gue kayak takut gitu. Apa maksudnya kayak kalian itu kan jam itu ada teng kalau setiap 1 jam terus ada suara. Sekarang tepat menunjukkan 12 mak gue dimatiin. Jadi mak gue dimati. Sebenarnya kita sudah pada waktu Indonesia bagian tidur ya. Iya, betul. Jadinya lebih baik kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Kalau kalian mau warung bersama aku, artinya warung showroom bersama Eli, kalian bisa tunggu di next showroom. Aku kemarin sempat janji top 3 koreografi JKT yang aku suka. Nanti warung selanjutnya aku akan membahas itu. Kalau begitu, sebelum kita pamit undur diri, silakan kamu duluan yang sapa-sapa. Kamu mau nyapa? Kita nggak mau screenshot, Li. Oh iya udah sini. Screenshot time. Dari lu deh, Nan. Gimana sih caranya? Screenshot aja. Nih. Oh, lu mundur yang cantik. Gini dong. Susah kan lu nge-screenshotnya. Oh iya betul. Gimana nih? Betul juga. Beda lu screenshot. Lu screenshot.
lagi. Tar dulu. Nggak ngerti kayaknya. Tar. Udah lah ya. Satu, set. Lu mau sapa-sapa dulu gak nih? Mari kita absen untuk yang terakhir kalinya. Betul. Hari ini maksudnya. Showroom kali ini. Terima kasih untuk semua yang udah nonton showroom aku dan Ellie. Meskipun tidak jelas, kita showroom dari jam 9 dan sekarang udah jam 12 malam ya guys. Jangan lupa abis nonton ini kalian langsung istirahat, kalian langsung tidur. Dan jangan dilupakan pesan-pesan yang tadi kita sudah sampaikan. Ambil positifnya, buang negatif. Iya, betul. Pokoknya inti dari pembicaraan kita kali ini adalah jangan memaksakan dirimu asik. Karena yang tahu batas untuk melakukan sesuatu, yang mampu mencapai sesuatu itu cuma diri kalian sendiri yang tahu ya. Betul. Jadi terima kasih semuanya. Terima kasih untuk Kak Dharma yang udah nyaksin ini sampai akhir. Terima kasih untuk Kak Salsa juga yang udah nyaksin ini sampai akhir. Terima kasih untuk Kak #_N yang udah nyaksin ini sampai akhir. Terima kasih Kak Aldo. Terima kasih Kak Rian. Terima kasih Kak Fly. Terima kasih Kak Rizky. Terima kasih Kak Mat. Ini gue sambil nge-rap ya absennya. Terima kasih Kak Straf. Terima kasih Kak Andre. Terima kasih Kak Lintang. Terima kasih Kak Kinan, terima kasih Kak Prihadi, terima kasih Kak Acil, terima kasih Kak El, terima kasih Kak Hehehe, terima kasih Kak Gilang, terima kasih Kak Hasbi, terima kasih Kak Surya, terima kasih Kak Skidal, terima kasih Kak MBP, terima kasih Kak Dinda Y, terima kasih Kak YXGQ, terima kasih Kak Kerupuk Kulit, terima kasih Kak Gali, terima kasih Kak Bakwan Kawi, terima kasih Kak Indah, terima kasih semuanya udah nonton, dadah, aku mau bobo. Bye-bye. Gitu, lu harus sabar Nan, gue nyebutinnya sampai 100 Nan. Iya. Terima kasih Kak Ahmad, terima kasih Kak Ganda, terima kasih Kak Adu, terima kasih Kak Arman, terima kasih Gilang, terima kasih Yosdam, terima kasih Rizky, terima kasih Domeneko, Alsadia, Acel, Katsuzetsu, Felina, Rizka, Wahyu, Fikri, HBD, Revaldo, Kuala Lumpur, Andi, Sergi, Melani, Fahri, Novian, Ahmad, Frida, Bakwan, Baby Hour, huruf katakana ya ini. Neila, Hetsma Putra, Pandam, Febi Abdul, Coko, Priyatama, Dua, Zuzuzah, Hai Alka, Loh ada Ayong, Susiani, Katakana lagi, April, Arya Nyanyan, Ega, Rafli, Bamzul, Ajusi, Ervan, Muhri, Jason, Noval, huruf hiragana, Mancunian, Mucun, Pish, Apa, Zulfikar, Putra, Satria, Komang, Diksan, Handy, Love, Link. Namanya kenapa susah-susah? Pakai tayo. Lagi di Rusia. Alia, Rio, Zevania, Mr. Mus, Gori, huruf hiragana, huruf katakana, Ferry, Pelangi, JKT48, Mocha, Koirul, Fly Flora, Kondo, Sare, Solo Siska, Fitri, Gemong, huruf katakana, Fiona, Egi, Putarino, Potka, Ilham, Deka, Areides, Bibilu, Vicky, hiragana lagi, Gajah, Keke, Si Gabi, Lux, Pin, Tahfif, Maria, Beautiful, Tuang Aretas. Terima kasih semuanya. Terima kasih untuk Selamat tidur. hari ini. See you, dadah Nanda. Makasih. Dadah Eli. Thank you for today. Bye. Thank you for today. Langsung